Bapak Ibu, saya mau sharing sedikit apa yang Tuhan izinkan saya alami, tepatnya di akhir tahun 2019. Di akhir tahun 2019 itu Tuhan izinkan saya dan keluarga kebetulan alami satu peristiwa yang kita nggak pernah bayangin itu bisa terjadi di kami gitu ya. Nah, tepatnya waktu kami pergi dari Jakarta ke Surabaya, lagi dalam perjalanan dari Jakarta ke Surabaya untuk menjenguk adik saya Ellen. Waktu itu Ellen baru punya anak pertama, Eri, dia baru lahiran gitu. Di dalam itu seingat saya di bulan November Desember gitu, di akhir tahun kami pergi dari Jakarta ke Surabaya. Saya, istri dan anak. Terus sesampainya kami di Surabaya, baru sampai di Surabaya ketika kami turun dari pesawat gitu. Turun dari pesawat, tiba-tiba istri saya kehilangan kekuatannya. Jadi kita lagi jalan, itu waktu itu keluarnya nggak lewat tangga tapi lewat Garba Rata. Tiba-tiba istri saya bilang, boleh nggak berhenti? Kenapa? Dia bilang saya lemas, nggak punya kekuatan buat jalan. Kita bingung, kenapa tiba-tiba tadi di pesawat baik-baik aja, berangkat dari Jakarta oke-oke aja gitu. Dia bilang jantungnya berdebar-debar dan waktu itu memang dia keringatnya keluar banyak dan keringatnya itu besar-besar gitu ya. Akhirnya kita berhenti di situ. Orang udah keluar dari pesawat, kami masih berhenti nunggu istri saya selesai, dia ngumpulin kembali kekuatannya terus kita jalan. Nah, dari bandara kami langsung ke rumah sakit waktu itu untuk ngelihat Ellen. Di rumah sakit lagi ketemu Ellen, di situ kami ketemu papi mami, ketemu keluarga yang lain, Yon, Audrey di situ ketemu. Terus istri saya kembali lagi hilang kekuatannya. Dia lemas, terus dia duduk. Kali ini dia bilang jantungnya tuh berdebar-debar sekali. Waktu itu saya bingung, kenapa? Saya tanya, ya bahasa saya panggil istri saya gualu. Lu tadi makan apa sebelum ke Surabaya? Enggak, gue makan biasa, makan sarapan, makan roti biasa katanya. Istri saya bilang saya makan roti biasa. Oh oke. Terus saya pikir oh ini mungkin bukan masalah keracunan makanan dan lain-lain. Singkatnya akhirnya papi waktu itu bilang kayaknya kamu harus ke dokter kalau jantungnya berdebar-debar gitu. Dan waktu itu kebetulan itu di rumah sakit ibu dan anak kami pinjem tensi alat ukur tekanan darah, dan tekanan darahnya tinggi sekali waktu itu, saya lupa berapa tapi tinggi sekali, dan papi sarankan mending langsung deh ke dokter gitu. Nah akhirnya sebelum pulang kami singgah dulu ke dokter di rumah sakit Siloam di Surabaya. Pada waktu itu dokter belum bisa diagnose apa-apa sakitnya si istri saya ini, sakitnya apa, sakitnya Claudia nih sakitnya apa. Dokter cuma bilang kemungkinan darah tinggi atau sakit jantung karena jantungnya berdebar-debar, ada anomali di jantungnya. Akhirnya dokter bilang kalau mau tahu lebih jauh ambil darah, tes darah, dan besoknya kami diminta pulang kembali ke rumah sakit. Nah keesokan harinya waktu itu sore hari kami datang kembali ke Siloam Surabaya, dan kali ini saya, Claudia, dan ditemani sama papi. Di ruang tunggu waktu itu, ketika kami nunggu dokter, terus di ruang tunggu waktu itu, terus dokternya datang, kami nunggu, dokternya datang, istri saya masuk ke dalam ruangan, terus papi ngomong gini ke saya biasa dipanggil di rumah Ko, papi rasa ini mungkin kesempatan kamu berdua dengan Claudia untuk ngalamin Tuhan secara pribadi lewat peristiwa ini. Waktu itu
omongan papi ya masuk ke saya, tapi otak saya langsung berpikir, maksudnya apa pengalaman pribadi? Saya besar kecil tumbuh di keluarga yang mengenal Tuhan, papi mami adalah pelayan, pendeta, bahkan mungkin sebelum lahir sertifikat saya udah Kristen waktu masih di kandungan gitu ya. Emak engkong saya di Bogor juga pendeta gitu. Tinggal di pastori dari kecil. Apa maksudnya mengalami Tuhan? Kurang tahu apa soal Tuhan waktu itu. Saya pikir begitu. Sampai satu waktu ketika kami harus pulang ke Jakarta. Pulang ke Jakarta, oh ya, istri saya waktu itu didiagnos sama dokter, dia mengidap autoimun yang sampai sekarang itu belum ada obatnya. Namanya hyperthyroid. Jadi itu dia menyerang kelenjar tiroid. Jadi waktu dia menyerang kelenjar tiroid itu, istri saya itu sejak kita tahu itu ya, dia 2 minggu itu nggak ngapa-ngapain di rumah, tapi turun berat badan bisa 15-20 kilo. Cuman duduk, diam, tapi berat badan bisa turun sampai 15-20 kilo. Nggak ngapa-ngapain, nggak perlu diet. Kadang saya iri juga, dia nggak perlu diet, gampang banget turun berat badannya, 15-20 kilo, nggak perlu ngapa-ngapain. Karena penyakit ini menyerang kelenjar tiroid dan membuat jantung itu seolah-olah lagi berolahraga, Bapak Ibu. Jadi dia tidur pun itu keringetan, pakai AC yang dingin 16 derajat sekalipun keringetan. Karena jantungnya itu membaca bahwa istri saya itu sedang berolahraga. Jadi heart rate-nya itu di atas 100. Setiap hari itu sampai 2 minggu. Jadi dalam 2 minggu itu berat badannya turun 15 sampai hampir 20 kilo gitu. Dan nggak ngapa-ngapain, nggak berolahraga, nggak ngapa-ngapain, nggak diet, tapi turun karena dia ada anomali di jantungnya, ada gangguan gitu ya dari hiperthyroid ini. Akhirnya dari dokter di Surabaya kasih obat, istri saya coba minum obat itu nggak makin baik tapi makin buruk kondisinya. Bahkan waktu itu sempat hampir nyerang ke levernya. Waktu kita periksa lagi di Jakarta, fungsi hatinya hampir terganggu karena obat-obatan dikonsumsi. Nah, waktu di Surabaya dikelilingi keluarga gitu, orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang kita dekat, rasanya tuh tenang, rasanya tuh oh santai aja, ngadepin ini ada orang yang bisa support kita. Tapi waktu pulang ke Jakarta, ceritanya berbeda. Di situ kami ngerasa bahwa sekarang kita sendiri nih harus ngadepin ini. Di situ muncul mulai ketakutan, di situ muncul mulai pikiran-pikiran. Apalagi waktu itu kami cari di Google apa sih ini penyakit ini. Kita cari referensi, cari tanya teman-teman. Yang kita baca bukan sesuatu yang menguatkan kita justru, tapi referensi tentang penyakit ini tuh buruk semua. Semakin kami takut, semakin kami khawatir. Gitu. Dan di waktu-waktu itu buat saya secara pribadi, pikiran saya itu bising banget. Selalu muncul pikiran-pikiran, selalu mikirin nanti gimana, kalau terjadi hal yang buruk gimana. Gimana dengan anak kita, gimana dengan kesehatan istri saya, gimana ke depannya kita mau ngadepin ini gimana, pengobatannya gimana. Khawatir itu muncul terus-menerus. Sampai suatu waktu saya keluar gitu dari rumah, waktu itu saya masih suka ke gym, di tempat gym, kebetulan itu akhir tahun ya Bapak Ibu, akhir tahun tempat fitness itu kosong gitu. Nah di tempat fitness itu saya lagi coba, intinya pengen keluar aja dari rumah karena pikiran saya bising, pikiran saya sumpek gitu. Pengen keluar aja dari rumah. Di tempat fitness, waktu lagi duduk, tiba-tiba hati saya digerakkan Tuhan untuk
ambil handphone, waktu itu handphone saya taruh di locker, ambil handphone dan buka Alkitab untuk baca Markus. Saya nggak tahu waktu Tuhan bilang apa di Markus. Intinya saya baca, akhirnya saya balik ke locker, ambil handphone, terus dan baca firman Tuhan waktu itu dari kitab Markus. Nah, ini yang saya mau ajak Bapak Ibu baca sama-sama dengan saya. Saya baca dari terjemahan sederhana Indonesia di Markus 4 ayat 35 sampai 40. Di perikop ini waktu saya baca saya tiba-tiba berhenti gitu ya. Saya bukan menemukan Tuhan kayak fokus nunjukin saya sesuatu di sini. Hari itu ketika hari sudah, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita pergi ke seberang danau." Mereka pun berangkat meninggalkan orang banyak dengan perahu yang tadi dipakai Yesus untuk mengajar. Beberapa perahu kecil lain juga mengikuti mereka. Tiba-tiba angin kencang dan ombak besar datang menghantam perahu itu sehingga oleng dan air masuk ke perahu sampai hampir penuh. Tetapi Yesus sedang tidur di bagian belakang perahu dengan kepala di atas bantal. Lalu engkau tidak peduli kalau kita mati tenggelam? Lalu Yesus bangun, memerintahkan angin dan danau itu berhenti. Diamlah. Saat itu juga angin kencang berhenti dan danau pun menjadi tenang sekali. Kemudian dia berkata kepada mereka, "Kenapa kalian begitu takut? Sekarang jelas bahwa kalian belum percaya padaku." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan kita pagi ini disebutkan bahwa tiba-tiba angin kencang dan ombak itu datang. Kondisi ini kayak waktu saya baca ini kayak kok mirip saya, kok mirip kami. Tiba-tiba nggak ada, semua lagi baik-baik aja. Tiba-tiba istri saya bisa kehilangan kekuatannya, terus tiba-tiba didiagnosa punya penyakit yang buat kami menakutkan waktu itu. Mirip banget kondisinya. Mungkin kalau di zaman itu belum ada kayak sekarang BMKG yang bisa prediksi kapan akan muncul badai, kapan angin, kapan hujan. Kayak kita belakangan ini kan hujan terus di Waingapu. Itu sudah diprediksi BMKG sebelumnya. Tapi zaman itu belum ada. Sekalipun diprediksi, kita nggak bisa menghalangi hujan itu untuk datang, angin itu untuk datang, badai itu untuk datang. Sama seperti kami. Dan respon saya waktu itu, saya juga waktu baca ini, kok mirip respon saya dengan respon murid-murid Tuhan. Mempertanyakan, di mana Tuhan? Kok Tuhan izinkan ini terjadi di kami? Gitu. Padahal kami hidup baik-baik aja. Menurut kami hidup kami baik-baik aja. Nggak neko-neko. Kami melayani Tuhan. Di gereja, kami bahkan mimpin komsel di rumah. Hidup kami jalani sesuai dengan apa yang Tuhan mau, tapi kok Tuhan izinkan ini terjadi? Sama seperti murid-murid ini ngomong, "Guru, engkau tidak peduli kalau kami mati tenggelam." Respon yang sama juga waktu itu di hati saya muncul, Tuhan, kenapa Tuhan ini izinin ini terjadi gitu? Dan di waktu-waktu itu Bapak Ibu, sulit untuk saya bisa tidur, jujur aja. Setiap malam ketika mau tidur, selalu muncul pikiran-pikiran yang bising itu, selalu muncul kekhawatiran, ketakutan. Sampai satu waktu belakangan ini di dunia, kalau Bapak Ibu ikutin dunia psikologi, kebetulan saya kuliah psikologi, ada satu istilah yang lagi happening, lagi hot di anak-anak generasi milenial atau Gen Z. Generasi milenial itu yang lahir tahun 80-an, Gen Z itu lahir tahun 90-an, namanya overthinking. Nah, overthinking itu ketika kita mengalami masalah dan kita memikirkan
masalah itu ulang-ulang setiap hari, fokus kita cuma di situ. Setiap hari saya pergi kerja, saya pergi ke kantor. Tapi di kantor, yang saya pikirin bukan kerjaan. Tapi gimana nanti? Gimana dengan penyakit istri saya? Mau tidur juga yang dipikirin itu. Nah, overthinking ini seringkali dikorelasikan menjadi sumber terjadi depresi, kecemasan, dan stres pasca trauma. Maksudnya stres pasca trauma itu apa? Stres ketika kita selesai menghadapi sesuatu yang nggak mengenakan di hidup kita. Sama seperti saya dan istri saya alami. Kita nggak punya gairah untuk makan. Kita nggak punya semangat. Bahkan susah untuk tidur. Waktu saya baca ini, atau saya mikirkan baca ayat ini, fokus saya itu berbeda akhirnya. Dari tadinya bertanya, kenapa Tuhan ini bisa terjadi, waktu saya baca lagi Markus ini, mata saya justru berfokus pada, kita baca, tetapi Yesus sedang tidur di bagian belakang perahu dengan kepala di atas bantal. Tetapi Yesus sedang tidur di atas perahu, tetapi Yesus sedang tidur di bagian belakang perahu dengan kepala di atas bantal. Waktu saya baca ini kembali lagi saya pikir, kok bisa Tuhan tidur di tengah kondisi yang seperti itu? Di dalam King James Version, ayat ini disebut, di awal itu disebut bahwa yang murid-murid dan Tuhan alami itu bukan cuma angin kencang, tapi disebut dalam King James Version great storm atau badai yang sangat besar. Mungkin teman-teman bisa tampilkan ayatnya, dalam King James Version disebutnya great storm atau badai yang sangat besar. Tapi Tuhan bisa tidur. Menarik banget ya. Ini lagi badai besar, kapal, saya bayangkan kapal Tuhan yang Tuhan naikin dulu gak sebesar kapal AU atau kapal yang baru masuk, tapi kapal nelayan sederhana dan badai besar yang dihadapi. Tuhan Yesus bisa tidur, Bapak Ibu. Buat saya, kok bisa Tuhan tidur di kondisi kayak gitu? Waktu itu saya juga berpikir bahwa, oh dia mungkin Tuhan. Tapi ayat firman Tuhan bilang, waktu Tuhan turun ke bumi, Tuhan tuh mengosongkan dirinya, menjadi sama seperti dengan kita. Bahkan di Alkitab juga bilang, kalau Tuhan itu merasakan penderitaan yang kita alami, berarti Tuhan Yesus pada saat itu adalah completely, secara utuh adalah manusia, sama seperti kita. Tapi Tuhan bisa tidur, gitu. Terus, saya mulai mempelajari firman Tuhan tentang kondisi ini, tiba-tiba, bukan tiba-tiba, saya membaca satu ayat lagi dalam Mazmur. Di Mazmur 3 ayat 6, di situ ini Daud yang menuliskan, aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Kata tidur ini jadi mengusik saya waktu itu. Jadi saya cari di Alkitab, apa sih maksudnya tidur? Apa sih tidur? Gitu. Nah, di sini waktu Daud tulis ini, Bapak Ibu, Daud sedang dalam pelarian dikejar anaknya Absalom. Daud waktu itu lari dari Yerusalem pergi ke Mahanaim. Nah, dalam bahasa aslinya di Mazmur ini, kata tidur itu disebut yaushen, yang artinya kondisi tertidur tanpa adanya rasa takut atau tanpa rasa takut akan bahaya. Menarik banget. Alkitab itu menuliskan soal tidur ini, atau bagaimana Daud tertidur di tengah, dia dikejar sama anaknya sendiri, Absalom. Sangat menarik, Daud bisa tidur tanpa rasa takut, tanpa rasa khawatir,
Sedangkan saya tidur dengan rasa khawatir, sulit untuk tidur saat itu. Dan disebut bahwa Daud bisa tidur karena Daud tahu bahwa Tuhanlah yang menopang dia. Dalam bahasa Inggris, kata menopang itu dipakai kata sustain, yang artinya menguatkan dan mendukung secara fisik dan mental. Jadi Daud bisa tidur karena dia tahu bahwa Tuhanlah yang mendukung dan membantu dia secara fisik dan mental. Oleh karena ini Daud bisa tidur dengan damai, tidur dengan nyenyak. Dan kata tidur di sini, Bapak Ibu, dipakai juga di dalam Alkitab untuk menggambarkan waktu Tuhan membuat Adam tertidur. Waktu Tuhan menciptakan Hawa. Jadi saya bayangkan bahwa tidurnya ini kayak orang dibius, kayak orang lagi dioperasi. Yang tidur tenang, pulas, gak ngerasain apapun. Demikian juga yang Tuhan Yesus alami waktu ketemu badai. Jadi buat saya ini mengusik banget gitu waktu, kok bisa Daud punya ketenangan seperti ini? Kok bisa Daud bisa mengalami kedamaian? Dan akhirnya itu membawa saya untuk mempelajari soal Daud. Bapak Ibu mungkin karena waktu, Bapak Ibu mungkin bisa mempelajari nanti di kitab Samuel dan kitab Tawarik, gimana sih Daud? Di situ saya temukan bahwa Daud bisa tenang di saat dia dikejar oleh Absalom, di saat dia menghadapi ketidakpatuhan putranya, ketidaksetiaan dari hamba-hambanya, dari jenderal-jenderal, dari tentara-tentaranya atau rakyatnya, pengkhianatan dari teman-temannya, bahkan di hadapan bahaya yang ada di depannya dia sekalipun. Daud gak khawatir untuk tidur, karena dia tahu bahwa dia dapat tidur karena Tuhan yang jaga Daud. Segitu percayanya Daud dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, jemaat Tuhan sekalian, kepercayaan Daud ini tidak dibentuk dalam satu malam. Kepercayaan Daud terhadap Tuhan itu dibentuk dari pengalaman-pengalaman pribadi Daud berjalan dengan Tuhan. Disinilah saya baru mengerti apa yang waktu Papi bilang di rumah sakit, semoga ini jadi pengalaman pribadi kamu berjalan dengan Tuhan. Di waktu saya baca firman Tuhan tentang Daud, Daud dari kecilnya sudah dikasih tugas untuk menggembalakan hewan dan domba ayahnya. Kalau Bapak Ibu baca, hewan dan dombanya yang digembalakan Daud itu bukan hewan dan domba yang banyak jumlahnya. Alkitab menulis cuma 2 atau 3 ekor. Tapi Daud begitu setia menggembalakan hewan dan domba bapaknya. Bahkan menghadapi beruang dan menghadapi singa. Saya yakin Daud punya begitu banyak alasan yang valid untuk lari. Cuma 2 atau 3 ekor dibanding nyawa yang mati. Tapi Daud enggak. Singa dan beruang yang dihadapi Daud, itu melatih Daud untuk percaya kepada Tuhan. Dari peristiwa-peristiwa kecil ini dia melihat tangan Tuhan menjaga dia. Waktu menghadapi Goliat, di situ juga Daud melihat begitu hebatnya tangan Tuhan menjaga dia. Di tengah Goliat datang dengan alat perang yang lengkap, dia cuma datang dengan ketapel dan 5 batu. Setelah itu Daud diangkat menjadi jenderal perang oleh Saul, dan karena iri hati Saul, Daud dikejar-kejar selama 13 tahun, Bapak Ibu. Dikejar-kejar oleh rajanya sendiri yang dia sudah bantu berperang. Di situ juga Daud melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Kesulitan yang Daud alami itu sangat luar biasa. Bahkan ada satu waktu di Alkitab ditulis bahwa Daud sempat berpura-pura gila saking takutnya dia dibunuh. Kondisi-kondisi ketakutan, kesulitan yang Daud hadapin itu yang membentuk keteguhan kepercayaan Daud kepada Tuhan. Itulah yang membangkitkan harapan Daud akan pertolongan Tuhan, dan Daud tahu bahwa tangan Tuhan itu gak pernah ninggalin dia di setiap masalah yang Daud hadapi. Nah, Bapak Ibu, pertanyaannya, apakah kita memiliki pengharapan yang sama seperti Daud? Alkitab menulis bahwa pengharapan itu adalah sauh yang kuat
dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir di Ibrani 6 ayat 19. Saya suka bagaimana terjemahan Amplified dalam bahasa Inggris menggambarkan soal pengharapan ini. Pengharapan ini digambarkan sebagai anchor. Bapak Ibu mungkin kalau yang suka melaut itu tahu bahwa setiap kapal itu punya namanya jangkar. Pengharapan itu diibaratkan sebagai jangkar. Nah, dalam Amplified Bible itu disebut bahwa jangkar atau pengharapan yang seperti jangkar itu tidak dapat bergeser dan hancur dalam tekanan seberat apapun yang menimpanya. Pengharapan yang digambarkan di sini di dalam Ibrani adalah pengharapan yang dalam masalah apapun yang kita ketemu, pengharapan itu nggak pernah bergeser, pengharapan itu nggak akan pernah hancur. Kalau saya ibaratkan kehidupan kita ini sebagai kapal, semakin besar hidup kita, semakin besar jangkar yang kita butuhkan. Semakin besar masalah yang kita hadapi, semakin besar juga harapan yang kita butuhkan. Kenapa? Karena tanpa harapan hidup kita tuh Alkitab bilang gampang diombang-ambingkan. Dan jangkar itu digambarkan, Alkitab sering menggambarkan bahwa jangkar atau harapan itu dihasilkan oleh iman. Iman kepada apa? Iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Yang memampukan kita orang percaya untuk berdiri teguh dan tak tergoyahkan dalam menghadapi apapun masalah dan badai yang kita alami. Di ayat sebelumnya pada Ibrani 6, di situ disebut bahwa harapan itu refleksnya kemana? Refleksnya ke janji Tuhan. Disebut ada dua hal di situ, yaitu janji dan sumpahnya Tuhan. Karena Tuhan itu tidak pernah berbohong. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sekarang pertanyaan buat kita, harapan kita didasarkan pada apa? Iman kita didasarkan pada apa? Iman dalam Alkitab, dalam Roma dibilang, timbulnya iman cuma satu, dari pendengaran akan firman Tuhan. Pertanyaannya lagi buat kita, seberapa sering kita membaca firman Tuhan? Seberapa sering kita duduk diam untuk mendengarkan Tuhan berbicara dengan kita? Kalau tidak sering, waktu kita menghadapi masalah, apa yang timbul dari hati kita? Iman karena perkataan Tuhan? Atau sama seperti saya tadi, pengharapan saya taruh karena saya dekat dengan papa mama saya. Waktu ada mereka, saya merasa nyaman. Tapi waktu mereka pergi jauh, saya berada sendiri, ketakutan itu muncul. Iman kita seharusnya didasarkan pada karakter Tuhan yang kita temui dalam firman Tuhan atau dalam pengalaman-pengalaman pribadi kita hidup dengan Tuhan. Sama seperti kita membangun hubungan dengan orang lain. Saya percaya kalau Bapak Ibu mungkin yang masih muda mau berpacaran dengan satu atau mau menikah gitu ya dengan pasangan hidupnya. Pasangan hidup atau calon pasangan hidup itu yang saudara akan nikahi pasti seseorang yang kita udah tahu track record hidupnya. Kita tahu bahwa orang ini bisa dipercaya. Kita tahu bahwa saya akan menghabiskan seluruh hidup saya dengan dia. Atau mungkin dalam konteks bisnis. Dalam konteks pekerjaan, kita nggak mungkin mau kerjasama dengan orang yang kita baru ketemu, kita belum tahu track record pekerjaannya seperti apa, track record bisnisnya seperti apa, bisa dipegang nggak orangnya. Jangan-jangan dia ngomong satu, salahnya 10, gitu. Sama juga dengan iman kita kepada Tuhan. Kalau kita nggak punya pengalaman pribadi, kita nggak pernah baca firman Tuhan, kita nggak pernah dengar apa yang Tuhan mau, atas dasar apa kita percaya sama Tuhan? Atas dasar kata Kajib dan Ibu Gembala, Tuhan itu begini kok, Tuhan itu baik. Kata teman saya, Tuhan itu begini.
Nah, harapan kita harusnya adalah berdasarkan pengalaman kita pribadi dengan Tuhan, berdasarkan dengan firman Tuhan. Di sini saya akhirnya ngerti juga kenapa Daud itu begitu kuat sekali pengharapannya dalam Tuhan, Bapak Ibu. Di Mazmur 23, di situ Daud, saya mau ajak kita sama-sama baca di Mazmur ini. Mazmur Daud, di situ Daud sebutkan seperti ini, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau sertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Itulah yang menghibur Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bagi Daud, dia menggambarkan Tuhan itu sebagai gembala yang oleh pengalaman hidupnya ketika menggembalakan kambing dan domba atau hewan-hewan ayahnya, dia melihat bagaimana tangan Tuhan itu, perlindungan Tuhan itu seperti gada dan tongkat Tuhan yang melindungi dia. Itu yang memberikan kedamaian bagi Daud. Bagi kita orang percaya, kedamaian itu harusnya berdasarkan tadi dari keyakinan kita yang teguh akan penyertaan dan karakter pribadi Tuhan atas kita. Bapak Ibu, waktu Daud bilang dia bisa tertidur dan karena Tuhan menopangnya, pada saat itu Daud sedang dalam pelarian, Bapak Ibu. Tuhan bahkan belum menolong Daud. Dari Yerusalem ke Mahanaim, pelarian Daud. Kalau Bapak Ibu nanti sempat punya waktu, coba lihat di Google, berapa sih jarak dari Mahanaim atau dari Yerusalem ke Mahanaim pada pelarian Daud. Itu kurang lebih 200 km. Saya bayangkan waktu saya lihat di dalam Bible Maps itu, Yerusalem ke Mahanaim itu nggak dekat. Mungkin sekarang kita punya mobil, kita punya motor. Kalau di Jakarta sekarang ada kereta cepat. Jakarta-Bandung 300 km cuman setengah jam. Tapi di zaman Daud 200 km waktu di dalam pelarian. Dan di tengah-tengah pelariannya, dia belum melihat Tuhan menolong dia. Daud bisa tidur dengan nyenyak, bisa tidur dengan damai. Karena Daud percaya bahwa rencana Tuhan, plan Tuhan itu gak pernah gagal atas hidupnya. Atas apa dasar percaya? Pengalaman dia dengan Tuhan. Sekarang pertanyaan buat kita Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Masihkah kita percaya pada rancangan Tuhan, pada rencana Tuhan, pada saat kita belum melihat tangan Tuhan itu menolong kita? Masihkah kita percaya bahwa firman Tuhan berkata, rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, untuk mendatangkan masa depan yang penuh pengharapan. Masihkah kita percaya itu? Atau sama seperti pemazmur berkata, sekalipun dagingku dan hatiku lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Mempercayai Tuhan waktu kondisi semua baik-baik aja, doa-doa kita dijawab Tuhan, itu gampang Bapak Ibu. Memiliki iman waktu semua itu smooth, apa yang kita butuhkan tercukupi, anak-anak kita tumbuh sehat, anak-anak kita bisa sekolah dengan baik, pekerjaan kita semuanya aman, kita mendapatkan promosi, usaha kita mendapatkan untung yang berlimpah, itu gampang. Pertanyaannya,
pada saat pertolongan itu belum datang, masihkah kita bisa percaya bahwa ya, gunung batuku hanyalah Tuhan. Saya suka sekali dengan Rasul Paulus di 2 Korintus 12 ayat 8 sampai 9. Di situ Rasul Paulus menggambarkan kondisi bahwa dia sudah berdoa kepada Tuhan. Disebut begini dalam terjemahan sederhana Indonesia. 3 kali saya berdoa kepada Tuhan supaya penyakit itu diangkat dari saya. Tetapi Tuhan menjawab, aku mengasihi engkau dan itu sudah cukup untukmu. Sebab kuasaku justru paling kuat kalau kau dalam keadaan lemah. Itu sebabnya saya lebih senang membanggakan kelemahan-kelemahan saya. Sebab apabila saya lemah, maka justru pada waktu itulah saya merasakan Kristus melindungi saya dengan kekuatannya. Bapak Ibu, masihkah kita bisa bicara sama seperti Rasul Paulus bicara ke jemaat di Korintus? Sekalipun Tuhan, saya sudah berdoa 3 kali, saya sudah meminta Tuhan 3 kali. Dan penyakit itu tetap ada. Kesulitan itu tetap ada. Masihkah kita percaya firman Tuhan bilang, my grace is enough. Aku mengasihi engkau dan itu sudah cukup untukmu. Masihkah kita bisa berani bilang ke Tuhan, Tuhan, saya percaya walaupun Tuhan tidak jawab doa saya, bahwa engkau mengasihi aku dan itu sudah cukup untukku Tuhan. Bapak Ibu, pertanyaan yang sama itu datang buat saya dan Bapak Ibu pagi hari ini. Saya nggak tahu kesulitan yang Bapak Ibu hadapin. Saya nggak tahu. Saya berharap semua kita dalam kondisi yang baik. Tapi sekalipun kondisi kita tidak baik sekalipun, saya berharap kita masih punya pengharapan yang kuat untuk bisa bilang kepada Tuhan. Sekalipun Tuhan nggak jawab doa saya, aku mengasihi engkau Tuhan. Dan aku percaya bahwa engkau mengasihi aku, itu sudah cukup untukku. Sama seperti Rasul Paulus bilang. Pengalaman yang saya alami ini gak gampang. Di waktu, buat saya pribadi mungkin gak gampang. Di waktu kami dalam proses melakukan pengobatan terhadap Claudia, tiba-tiba, tiba-tiba, di satu waktu saya dan Claudia lagi di mobil, tiba-tiba papi dan mami telepon. Kok? Papi baru dari dokter, dikasih tahu dokter ada tumor di dalam usus papi. Waktu itu kami punya pilihan untuk kembali lagi bertanya ke Tuhan. Kenapa kami Tuhan? Mungkin Bapak Ibu semua juga berpikir hal yang sama seperti saya. Masalah satu aja belum selesai, datang lagi yang baru. Dan Bapak Ibu bertanya dalam hati pengen ngomong, kenapa saya terus Tuhan? Saya melayani Tuhan, papa mama saya melayani Tuhan, menggembalakan. Kenapa kami? Tapi pembelajaran saya waktu itu akan firman Tuhan, ini yang menguatkan saya. Pengalaman saya sebelumnya dengan Claudia mengalami sakit penyakit itu menguatkan saya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca Markus tadi, waktu Tuhan berlayar, kena badai,
Di akhirnya waktu Tuhan bilang badai itu tenang dan diamlah, kapal itu sampai pada akhirnya ke tepian dan semua selamat. Mungkin Bapak Ibu nanti punya waktu baca lagi. Tuhan gak cuma satu kali mengalami itu dengan murid-muridnya. Beberapa kali di Alkitab dituliskan bahwa Tuhan mengalami badai. Dan setiap badai yang Tuhan alami bersama murid-muridnya, pada akhirnya mereka sampai juga ke seberang. Waktu kami dengar berita itu dari Papi, kami lagi dalam perjalanan di mobil, Papi bilang, "It's okay." Papi tidak takut. Gak apa-apa, ada tumor, Papi gak takut. Buat saya pengalaman kami berjalan dengan Tuhan dari tahun 2019 sampai sekarang gak gampang, tapi kami selalu lihat di setiap waktu tangan Tuhan tuh ada. Bahkan waktu itu kita sempat di rumah sakit di Siloam waktu Papi sempat operasi, waktu itu Peter sempat ada di sana juga nemenin. Kita ngelihat gimana proses Tuhan tuh bantunya luar biasa. Sampai akhirnya sekarang beliau bisa pulih. Bagaimana dengan istri saya? Istri saya sampai saat ini masih dalam pengobatan. Kami belum lihat pertolongan Tuhan itu sampai. Kami belum melihat apa yang kami doakan itu terjadi untuk supaya sakit penyakitnya bisa selesai. Tapi Bapak Ibu, kami dikuatkan oleh satu ayat atau satu perikop dalam Yesaya 43. Dan saya mau baca ini sebagai penutup sharing firman Tuhan saya pagi hari ini. Mungkin saya minta teman-teman Praise and Worship untuk bisa kembali. Saya baca dalam terjemahan sederhana Indonesia. Begini kata firman Tuhan pada Yesaya 43. Israel, begini kata Tuhan, Akulah yang menjadikan dan membentuk engkau. Jangan takut. Engkau pasti kuselamatkan. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau adalah milikku. Bila engkau mengarungi air, aku akan menyertai engkau. Engkau tak akan tenggelam dalam kesukaran-kesukaranmu. Bila melalui api, engkau tak akan hangus. Percobaan-percobaan berat tak akan mencelakakan engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu, Allah Kudus Israel, penyelamatmu. Mesir kuberikan sebagai tebusanmu, Sudan dan Sheba sebagai gantimu. Engkau berharga di mataku. Aku menghargai dan mengasihi engkau. Maka aku berikan manusia sebagai gantimu, bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Jangan takut, sebab aku melindungi engkau. Bapak Ibu, firman Tuhan yang sama di Yesaya 43 yang datang kepada saya dan keluarga pada saat kami menghadapi situasi yang sulit, itu datang pada Bapak Ibu juga pada pagi hari ini. Apapun kondisi Bapak Ibu, Tuhan bilang kita pasti akan melewati kesukaran-kesukaran. Tuhan bilang kita pasti akan melewati percobaan-percobaan berat. Tapi itu semua tidak akan mencelakakan kita. Sebab Tuhan bilang kenapa? Sebab Tuhan sendiri yang akan menyelamatkan kita. Sebab kita adalah miliknya Tuhan. Saya adalah miliknya Tuhan, Bapak Ibu semua adalah miliknya Tuhan.
Sebab kita berharga di mata Tuhan. Sebab Tuhan menghargai dan mengasihi Bapak Ibu semua. Sebab Tuhan mengasihi saya dan Bapak Ibu. Oleh karena itu Tuhan bilang, Tuhan sendirilah yang akan melindungi engkau. Tuhan sendirilah yang akan melindungi Bapak dan Ibu. Bapak Ibu, kedamaian di hati kita bukan berarti ketiadaan masalah. Damai dalam hati kita bukan berarti ketiadaan masalah. Di Mazmur 23 Daud bilang, bahkan di hadapan musuhku sekalipun Tuhan menyediakan hidangan bagiku. Bahkan di hadapan masalah sekalipun Tuhan menyediakan pertolongan bagi Bapak Ibu dan saya. Pertanyaannya sekarang, maukah kita percaya walaupun kita belum melihat pertolongan Tuhan itu datang ke kita? Maukah kita percaya, maukah kita tetap percaya bahwa Tuhan mengasihi kita walaupun doa-doa kita gak dijawab Tuhan? Pertanyaan-pertanyaan ini saya harapkan menjadi kekuatan. Firman Tuhan hari ini menjadi kekuatan buat Bapak Ibu, buat saya termasuk sekalipun. Ketika menghadapi masalah, kesulitan hidup, firman Tuhan bilang percobaan-percobaan, kesukaran-kesukaran itu pasti ada. Tapi Tuhan berjanji, Dia tidak akan meninggalkan kita. Karena Tuhan mengasihi Bapak Ibu. Tuhan menghargai Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu dan saya adalah kepunyaan Tuhan sendiri. Amin untuk firman Tuhan ya.